Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rusmini. Hai, apa kabar semuanya? Saat ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berhubungan tentang teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi pembincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Opini ini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap suatu isu yang aktual. Dalam sebuah teks editorial itu ada jenis-jenis opini dalam teks editorial. Jenis opini dalam teks editorial itu ada 5, yaitu kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kritik ini adalah merupakan sebuah pendapat seseorang untuk mengubah atau memperbaiki kekurangan dalam sebuah teks editorial. Kalau penilaian adalah sebuah pendapat dari masyarakat dalam teks editorial. Prediksi adalah seseorang memprediksikan atau mengamati bagaimana teks editorial ini sudah benar atau tidak dalam penulisannya atau dalam letaknya. Harapan berarti masyarakat memberikan sebuah pendapatnya dalam bentuk harapan apakah kedepannya dengan adanya teks editorial ini akan semakin baik dari segi masyarakat atau pemerintah. Sarannya seperti pendapat seseorang untuk memberikan sesuatu solusi. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial yaitu 1. Sebuah tulisan termasuk ke dalam teks editorial apabila memenuhi syarat penulisan tertentu. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Yang kedua, bersifat aktual dan faktual. Dalam hal ini, aktual itu yang lagi terjadi saat ini dan sesuai dengan kejadian di lapangan. Selanjutnya, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Sistematis di sini adalah teks itu terstruktur dari pengenalan isunya seperti apa, argumentasinya seperti apa, dan penegasan ulang. Dan logis di hal ini adalah sesuatu yang harus masuk akal dalam pemberitanya, tidak boleh mengada-ngada atau yang tidak sesuai dengan lapangan. Yang selanjutnya adalah teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Dalam hal ini, opini yang bersifat argumentatif adalah seseorang memberikan sebuah pendapatnya namun disisipkan dengan sebuah data yang akurat agar teks editorial ini bisa dikatakan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kata yang singkat, padat, dan jelas. Karena dalam hal ini, apabila teks editorial itu terlalu bertele-tele, itu akan membuat si masyarakat atau pembaca itu merasa bosan dalam membacanya. Tujuan teks editorial yaitu 1. Mengajak pembaca untuk bersama-sama merenungkan isu atau peristiwa yang sedang menjadi sorotan yang terjadi saat ini. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi pembaca untuk tergerak dalam menanggapi suatu isu atau peristiwa setelah membaca teks editorial yang dibuat redaksi tersebut. Yang ketiga, menuangkan pendapat tertentu tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, tapi harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang selanjutnya, memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pembaca mengenai isu atau peristiwa yang sedang aktual. Yang terakhir, menyajikan materi kepada pembaca yang bisa dijadikan masukan sebagai bentuk penyelesaian masalah
atau isu yang sedang menjadi sorotan. Selanjutnya yaitu manfaat teks editorial. Apa sih manfaat yang diperoleh dengan membaca teks editorial? Yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu isu atau peristiwa yang aktual. Jadi masyarakat kita ini tuh kan tidak semuanya membaca berita atau mendengar berita yang terkini. Jadi ada sebagian masyarakat itu belum paham apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin orang-orang yang di bagian pelosok atau bagian pedalaman itu kurang mengetahui berita apa sih yang sedang terjadi atau apa sih yang lagi hangat-hangatnya terjadi di Indonesia saat ini. Yang kedua, keberadaan teks editorial yang ditulis oleh redaksi diharapkan bisa menjadi bahan bacaan bagi pembaca serta merangsang pemikiran mereka untuk berpikir kritis terhadap isu-isu yang tengah menjadi sorotan. Selain itu, manfaat dari membaca teks editorial adalah membuat pembaca tergerak untuk bertindak bijak ketika sedang menghadapi masalah yang tengah menjadi sorotan. Selanjutnya yaitu struktur penulisan teks editorial, yaitu ada 3, yaitu pengenalan isu, yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Apa sih pengenalan isu itu? Pengenalan isu yaitu bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap isu atau masalah yang dibahas. Pada bagian ini membahas peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jadi dalam hal ini pengenalan isu adalah si redaksi ini menjelaskan apa sih yang sedang terjadi di Indonesia, contohnya ya di Indonesia, apa yang sedang hangat-hangatnya yang sedang diberitakan pada saat ini. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini yaitu berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam teks editorial. Argumentasi ini yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data, yaitu saya jelaskan saat ini adalah argumentasi ini tidak hanya memberikan pernyataan atau pendapat, namun diperkuat dengan data-data yang sesuai dengan lapangan atau yang sesuai dengan yang akurat terjadi. Jadi kita tidak boleh membuat sebuah argumen tanpa dikuatkan dengan data. Selanjutnya itu pernyataan atau penegasan ulang. Bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang ini berada di bagian akhir teks. Macam-macam teks editorial itu ada 3, yaitu interpretatif editorial, yaitu teks ini yang bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Jadi dalam hal interpretatif ini adalah dia tidak hanya menjelaskan isu, namun juga menyajikan sebuah fakta yang terjadi dan orang yang sedang diberitakan dalam teks itu, atau orang-orang yang bisa memberikan sebuah pengetahuan dalam berita yang ada di teks editorial tersebut. Yang selanjutnya adalah kontroversial editorial, yaitu teks editorial ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Selanjutnya adalah explanatory editorial. Teks editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Jenis teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks editorial. Itu ada 4, yaitu menggunakan kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris itu? Kalimat retoris adalah sebuah pertanyaan yang ada di dalam teks editorial, namun tidak membutuhkan sebuah jawaban. Selanjutnya adalah menggunakan kata populer. Populer di sini adalah kata-kata yang sering digunakan dalam masyarakat luas saat ini. Kata-kata yang sering membuat masyarakat itu ingin membaca teks tersebut. Contohnya adalah kuota atau contoh lainnya adalah BBM saat ini melambung tinggi harganya.
atau kata-kata lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Dalam hal ini, kata ganti penunjuk ini bisa berhubungan dengan menggantikan nama pemerintahan, nama seseorang, atau nama lainnya. Contohnya, pemerintah itu sedang melaksanakan kebijakan untuk memperbaiki undang-undang di Indonesia. Kata itu merupakan mewakili pemerintah dalam penggunaan kata ganti penunjuk. Yang keempat adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi di sini lebih diberatkan dengan apabila kita melakukan sesuatu pasti ada akibatnya. Jadi konjungsi di sini adalah apabila pemerintah melakukan kenaikan itu, akibatnya adalah masyarakat merasakan kesusahan dalam ekonominya, yaitu mereka akan berpikir lebih panjang lagi bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari karena bahan bakar saat ini sedang naik atau sedang melambung tinggi. Selanjutnya adalah di sini saya berikan contoh teks editorial, bahaya rokok bagi kesehatan Indonesia. Pengenalan isunya di sini sudah dijelaskan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Pepatah tersebut memberi makna bahwa kesehatan adalah hal yang utama bagi manusia. Namun nyatanya pada saat ini banyak kebiasaan yang berakibat buruk pada kesehatan, tak hanya pada diri sendiri namun juga menularkan orang lain seperti merokok. Jadi di sini pengenalan isunya, redaksi itu memberi pendapatnya, yaitu bukan hanya dirinya sendiri yang akan merasakan rugi atau mendapatkan akibat buruk dari merokok itu, bisa dari orang lain, dari orang yang pasif yang berdekatan dengan si perokok tersebut. Argumentasinya di sini sudah dijelaskan selama lebih dari 3 abad. Industri rokok tumbuh dan berkembang di Indonesia serta bertanggung jawab pada buruknya kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan, kerugian total akibat konsumsi rokok selama 2013 mencapai 378,75 triliun. Padahal nilai pada industri saat ini ditaksir bisa sehingga 224,2 triliun. Jadi di sini bukan hanya berpendapat ya. Coba perhatikan di sini ada kata Kementerian Kesehatan mengatakan konsumsi rokok selama ini merugikan mencapai 378,75 triliun. Jadi mungkin beberapa perusahaan rokok mengalami keuntungan dengan menjual rokok ini, namun masih banyak dari sisi-sisi negatifnya dari merokok itu. Contohnya itu adalah Kementerian Kesehatan itu merasa rugi dengan banyaknya orang-orang Indonesia khususnya itu mengonsumsi rokok. Itu bisa berakibat mereka mempunyai penyakit-penyakit dalam yang mengakibatkan mereka itu atau mengakibatkan Kementerian Kesehatan itu membayar sebanyak 378 triliun itu. Tidak hanya membekat dari tagihan pengobatan, angka kerugian lainnya juga diderita dari pembelian rokok mencapai 138 triliun. Selanjutnya itu penegasan ulangnya. Di sini lebih ditekankan yaitu sudah saatnya kita menyadari hal-hal krusial ini. Kita bisa menolak dan melarang konsumsi rokok sejak di lingkungan keluarga sendiri, karena industri ini juga banyak didukung oleh pihak-pihak yang menerima keuntungan tinggi dari penjualan rokok selama berabad-abad. Jadi sebelum kita berpendapat yang lain, lebih baiknya kita sebagai masyarakat, khususnya kita yang mempunyai keluarga, kita harus melindungi keluarga kita sendiri. Jadi kita bisa menolak atau melarang teman-teman kita, keluarga kita untuk mengonsumsi rokok, karena itu bukan hanya si konsumsi saja yang mengalami hal negatifnya, namun kita juga bisa mendapatkan hal negatifnya, yaitu dengan kita berdekatan dengan orang yang mengkonsumsi rokok. Itu bisa mengakibatkan kita menjadi perokok pasif, yang pastinya kita akan mendapatkan sebuah penyakit juga dengan menjadi konsumsi pasif itu. Jadi inilah yang saya ingin paparkan dari materi tes editorial. Mohon dibaca dan jangan lupa di subscribe, like dan di share ya.
Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.